Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini sakit bermuajah kembali sudah dalam nuansa Ramadan nggih. Hari keberapa? Hari kedua. Alhamdulillah. Ramadan berarti tinggal 28 hari. Ya, insya Allah kalau hari ini sakit nutuk nggih. Nah, jadi sudah diambil satu yang kemarin, jelas sudah terambil satu, tinggal 29 hari. Semuanya sehat? Semuanya sudah kembali? 50%? Belum ada? Semoga ini nanti semuanya bisa kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita awali dengan baca Shalatul Qulub sat pindah mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa khususan ila musannif hadal kitab Syekh Muhammad Nawawi radhiyallahu anhu. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muqaddimatul Muhaqqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya akhirat. Ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdu utawis kabehane puji. Alhamdu utawis kabehane puji iku lillahi kedue Gusti Allah. Al-Qaili kang dawuh. Al-Qaili kang dawuh. Al-Qaili kang dawuh sapa Allah rupane dawuh
Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Innal ladzina stune wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan padha amal sapa alladzina as-sholihati ing pira-pira kebagusan Kenapa Mbak? Oh mboten wonten mukadimahnya? Lek ngoten dimireng nggih. Nanti sambil saya jelaskan. Mukadimah kita awali dari mukadimah dulu, baru nanti masuk untuk mengantarkan ke pada pembahasan di dalam kitab. Lek teng kula wonten Muqaddimatul Muhaqqiq ngoten. Nggih, lek ngoten dimireng nih. Innal ladzina amanu susutune wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan padha amal sapa alladzina as-sholihati ing pira-pira kebagusan iku kanat ono iku lahum kedue alladzina amanu wa amilu sholihat apa jannatul firdausi pira-pira surga firdaus. Surga niku macam-macam nggih. Di antaranya ada yang bernama Firdaus. Surga Firdaus. Nah, surga Firdaus itu diperuntukkan oleh Allah kepada alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi tidak hanya beriman saja, tetapi juga diikuti dengan amalan-amalan yang soleh atau amal-amal bagus. Nggak cukup cuma percaya, nggak cukup cuma beriman mawon. Juga tadi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim niku kalau kita memaknai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, begitu ya terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Rahmannya Allah itu diperuntukkan kepada semua orang, diperuntukkan kepada semua makhluknya. Dan itu di dunia plus di akhirat. Jadi tidak hanya di akhirat saja. Jadi Ar-Rahman itu untuk semuanya, baik itu yang beriman, baik itu yang enggak beriman, orang baik, orang yang enggak baik. Nah, itu semuanya akan mendapatkan rahmannya Allah. Contohnya apa? Misalnya orang beriman nek lapar nanti makan merasakan nikmat. Merasakan nikmat atau kalau lapar terus makan. Begitu juga dengan orang kafir, begitu juga dengan orang yang tidak beriman. Kalau lapar terus makan nanti juga merasakan nikmat toh. Nah, jadi itu contoh rahmannya Allah. Jadi rahman Allah itu untuk siapapun, dan itu di dunia dan di akhirat. Berbeda dengan yang rahim. Kalau rahim itu khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Ya, jadi bedanya rahman dengan rahim ngoten. Termasuk juga dilanjutkan di sini Jannatul Firdaus ya. Jannatul Firdaus itu diperuntukkan bagi mereka-mereka yang beriman dan melakukan amal kebaikan ya, amal soleh. Nuzulan apa nih nuzulan panggonane? Surah Al-Kahfi ayat 107. Wa sholatu utawi rahmat takdim. Wa sholatu utawi rahmat takdim wassalamu lan selamatan. Iku ala sayyidinal anbiya'i. Iku ala sayyidinal anbiya'i. Muga-muga tetep
Ya muga tetep ing atase Gusti kita. Gusti pira-pira nabi Sayyidil Anbiya itu ya gustine pira-pira nabi. Wal mursalina lan pira-pira wong kang den utus. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah itu punya gelar. Apa gelarnya? Gelarnya ya Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Jadi sebagai pemimpin atau Imamul Anbiya'i wal Mursalin. Nah, itu gelarnya Nabi Muhammad, pemimpin para nabi, para rasul. Itu Nabi Muhammad. Al-qail kang dawuh al-imanu al-imanu utawi iman. Al-imanu utawi iman iku bid'un punjul wa sab'una lan 70. Jadi iman itu lebih dari 70. Bid'un itu punjul. Ya, punjul itu ya berarti antara 3 sampai 9. Al-imanu bid'un, iman iku punjul ya. Wa sab'una lan 70. Au utawa bid'un punjul wasittuna lan swida di 60 lebih. Apa nih syu'batan? Cabangi. Iman itu cabangnya banyak, 70 lebih. Wa afdaluha lan utawi luweh utama-utamane bid'un wa sab'un iku qaulu la ilaha illallah dawuh la ilaha illallah. Puncaknya ya, jadi puncaknya atau afdolnya dari iman yang jumlahnya banyak itu tadi itu adalah la ilaha illallah. Jadi iman itu tidak hanya la ilaha illallah, berarti seperti itu. Karena iman itu banyak. Dikatakan bid'un wa sab'un, 70 lebih. Wa adnaha lan utawi luweh andape bid'un wa sab'un iku imatatul adha. Iku imatatul adha, nyingkrehake reget, nyingkrehake kotoran. Jadi mau meminggirkan yang menghalangi lewatnya orang ketika lewat di jalan gitu. Meminggirkan kotoran atau mengambil kotoran, mengambil penghalang, ada duri misalnya disingkrehno. Nah ini saandap yang Pak ya. Anitoriki saking dalan. Jadi nyingkrehke sesuatu yang menghalangi orang lewat di jalan. Wal haya'u lan utawi isin iku syu'batun ya sak cabang minal imani saking iman, termasuk juga malu. Jadi rasa malu, rasa izin itu juga termasuk salah satu dari cabang iman. Nah, malu, tapi malu yang benar, malu yang tepat dalam menempatkan. Tidak malu kalau misalkan belum paham, malu untuk bertanya. Kemudian bingung di jalan menuju kemana, malu bertanya. Nah itu bukan malu yang itu salah. Itu mestinya nggak malu kalau seperti itu. Malu untuk melakukan kejelekan, malu untuk melakukan kemaksiatan ya. Jadi kalau malu untuk melakukan kebaikan, nah itu berarti salah tempat. Kalau untuk melakukan kebaikan jangan malu. Nah, al-haya di sini maksudnya adalah al-haya anis sayyiat. Jadi al-haya atau malu dari melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan yang jelek. Wa ala alihi lan mugi-mugi tetap
ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi ma'ina halis kabehane ajma'ina halis kabehane sahbi sakabehane sahabate Kanjeng Nabi wa man lan maring wong wa man lan wong tabi'ahum kang anut sapa man wa man lan wong tabi'ahum kang anut sapa man hum ing wasahbi bi ihsanin kelawan gawe bagus ila yaumiddin tumeka maring dina kiamat. Ya. Jadi yang mengikuti para sahabat Nabi yaitu mendapatkan doa gitu ya. Jadi ketika kita membaca sholawat begitu kan, nah, sholawat itu ditujukan kepada siapa? Pada Nabi Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti ya, orang-orang yang mengikuti para sahabat. Jadi kalau urutannya begitu, Rasulullah, lalu kemudian siapa? Sahabat ya. Sahabat itu bisa dikatakan santrinya Rasulullah, berarti begitu ya. Orang yang berjumpa dengan Rasulullah itu namanya sahabat. Orang yang bertemu dengan Rasulullah, sempat bercakap-cakap dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, itu sahabat. Ataupun tidak sempat bercakap-cakap, tapi pada zaman Rasulullah masih gesang, masih hidup dan beriman ya, dan beriman kepada Rasulullah. Nah, itu namanya sahabat. Sempat bercakap-cakap kepada Rasulullah, tapi kalau tidak beriman kepadanya itu juga tidak dinamakan sahabat. Ya, jadi sahabat itu ya orang yang masih bertemu ya pada zaman Rasulullah, masih menemui dan beriman ya, dan beriman bahwa Rasulullah itu ya memang Rasulnya Allah begitu. Nah, itu sahabat. Lalu kemudian generasi berikutnya itu namanya apa? Tabi'in ya, tabi'in itu ya yang generasi setelahnya. Jadi di situ tidak bertemu dengan Rasulullah tapi bertemu dengan sahabat, dan begitu seterusnya, namanya tabi'in dan terus ke bawah. Wa ba'dulan ing dalem sause basmalah hamzalah lan sholawat fahada mongko utawi iki iku kitabun adimun, iku kitab adimun kang agung an-naf'i kang bermanfaat wa katsirul faidati lan akeh manfaate lil alimi kedue wong alim wal alamati lan wong kang banget ngalime. Asy-Syaikh Muhammad Nawawi, rupane Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Rupane Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Al-Bantani itu berarti kang bangsa Banten. Al-Jawi Asy-Syafi'i, Jawi ya, bangsa Jawi, Jawa, Asy-Syafi'i. Jadi kitab ini itu adalah kitabnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Nah, niku musannif kitab. Siapa beliau? Ya, musannif hadal kitab. Jadi pengarang, penulis kitab Futuhatul Madaniyah ini. Beliau itu kalau dilihat ini Al-Bantani itu berarti kan Banten ya. Berarti ini orang Indonesia. Berarti orang Indonesia. Loh, kata orang Indonesia itu yang menjadi ulama besar. Karyanya mendunia. Karyanya itu internasional. Jadi cakupan keilmuannya itu internasional. Banyak ulama Indonesia yang keilmuannya itu sampai tingkat internasional, termasuk
Nggih niki Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Beliau itu ulama besar, ulama dari Indonesia. Jadi beliau ini kalau kita melihat siapa tahu sebenarnya Syekh Muhammad Nawawi, biar semuanya tahu, biar sampean tahu. Jadi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani itu berasal dari Banten, Jawa Barat berarti nggih. Nah, Jawa Barat. Beliau itu hidup pada masa ya masih Kesultanan Banten. Jadi pada masa penjajahan Belanda. Jadi belum lama masa penjajahan Belanda. Beliau ini dilahirkan di Banten, di Tanara. Lahir pada tahun 1813 Masehi. 1813 Masehi. Wafatnya di sini disebutkan di tahun 1316 Hijriah. Tahun 1316 Hijriah itu perhitungan dalam hitungan Masehi itu sekitar tahun 1879. Tahun 1879 Masehi, masa penjajahan Belanda. Jadi belum lama. Coba lek sampean hitung gitu. Masih berapa tahun? Sekitar 2023 dikurangi 1879. Coba hitung berapa? 145 ya. 145. Masih 145 tahun yang lalu. Jadi belum lama. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ya. Jadi beliau itu dilahirkan di tahun itu 1813 Masehi. Ya. Beliau ini tokoh besar yang melahirkan tokoh-tokoh besar di Indonesia. Beliau itu gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Beliau itu gurunya Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau itu gurunya Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Tokoh-tokoh besar di Indonesia ini muridnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini. Jadi luar biasa. Di Indonesia beliau itu disebut sebagai Bapak Kitab Indonesia. Karyanya luar biasa. 100 lebih kitab-kitab beliau dan semuanya itu kitab-kitab berbobot. Semuanya itu kitab-kitab yang luar biasa isinya. Jadi mboten kaleng-kaleng nggih. Isinya berbobot semuanya. Ada utusan dari Indonesia yang itu kemudian diutus ke Belanda. Ternyata di sana utusan dari Indonesia tadi itu menemukan di perpustakaan Belanda itu ada banyak sekali buku karya-karya dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini. Jadi luar biasa. Kok sakit ya? Ini ulama-ulama Indonesia nih. Jadi sampean ini harus berbangga hidup di Indonesia. Kita itu punya tokoh-tokoh besar seperti ini. Ini belum lama, masih 145, kurang lebih 145 tahun yang lalu. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jadi itu beliau itu hidupnya di Mekah. Jadi awalnya beliau juga hidup di Indonesia, lalu belajar di Mekah. Kemudian di sana belajar banyak ilmu ya.
Lalu kemudian kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia itu merasa tidak pas ya untuk kembali ke Indonesia. Pada masa itu terjadi banyak tekanan begitu ya. Di antaranya pada waktu ada peperangan di Ponorogo, sehingga pada waktu itu dituduh yang bukan-bukan begitu, sehingga beliau akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke Mekah. Dan murid-muridnya di sana itu banyak. Jadi kembali ke Mekah itu bukan berarti menghindar dari penjajahan, menghindar dari kematian, bukan. Di sana itu ya dalam hal strategi untuk melawan penjajah juga ya, sebagai bentuk strategi itu kan banyak. Jadi tidak hanya dilakukan di sini kelihatannya tidak begitu bisa, maka kemudian beliau memutuskan untuk kembali lagi ke Mekah. Dan beliau di sana muridnya banyak, termasuk yaitu tadi Kiai Ahmad Dahlan, kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini tokoh-tokoh Indonesia, tokoh-tokoh besar Indonesia, pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, kemudian Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, itu tokoh-tokoh besar Indonesia, itu para pejuang Indonesia. Jadi mereka dididik oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini di Mekah. Sampai wafat beliau juga dimakamkan di Mekah, berdekatan dengan putrinya Abu Bakar ya, di Mekah sana. Jadi itu tentang Kiai Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kita harus berbangga, harus banyak belajar dari beliau. Jadi kitab-kitab beliau itu yang dipakai di pondok-pondok pesantren ini. Jadi karya-karya beliau ini yang banyak sekali dikaji di pondok-pondok pesantren. Sulam Taufik, Tijan Darori, kemudian banyak sekali kitab-kitab yang itu dikaji di pondok pesantren, yang itu karyanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini. Ya. Karomahnya beliau, kalau kita berbicara karomah, jadi karomahnya beliau itu selain dari beliau mampu menulis sampai sekian ratus kitab, yang itu kitabnya luar biasa, kitab berbobot semua. Ketika beliau itu nulis, kok ini lampunya mati, jadi penerangannya pada waktu itu kok mati, maka ini akan keluar sinar dari jari-jarinya, dari telunjuknya itu bisa mengeluarkan sinar cahaya untuk menerangi beliau menulis kitab. Nah, ini wali yang seperti ini. Dari sini sampean itu kalau lampunya mati bisa padam kok gak? Goten ya. Bisa berarti wali ya sampean. Ya, jadi beliau itu karomahnya seperti itu. Jarinya itu bisa mengeluarkan sinar sehingga bisa menjadi lampu penerang untuk beliau menulis kitab-kitabnya. Masya Allah ya. Lalu kemudian lagi beliau ini juga bisa melihat Ka'bah itu dari tempat yang jauh ya, dari sini, dari tempat yang jauh di mana beliau berada, dari sini, dari Jakarta ya, dari Banten misalnya, beliau bisa melihat Ka'bah. Jadi seperti karomahnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu kan juga kayak gitu. Sunan Kalijaga itu mampu
menembus dimensi ruang dan waktu. Jadi Sunan Kalijaga itu juga mampu melihat Ka'bah itu dari kejauhan. Apa mana kita? Gak ada apa-apanya. Jadi Sunan Kalijaga itu juga demikian. Nah, kalau misalkan sampean pernah melihat ceritanya beliau atau membaca ceritanya beliau, ada beliau itu juga sering dibuatkan film ya, Sunan-Sunan itu. Jadi Sunan Kalijaga itu kan membangun masjid tuh. Masjid mana? Masjid di Demak. Nah, yang kemudian di situ pengennya ya cepat jadi, cepat bisa dipakai untuk sholat, untuk beribadah kan begitu. Nah, ketika dipakai untuk sholat, nah, itu kan di situ berkumpul banyak wali ya, berkumpul banyak sunan-sunan yang lain. Nah, di situ bergerak masjidnya. Masjidnya itu bergerak. Nek kita ya sholat di masjid gak kerasa gerak apa enggak gitu ya. Nah, itu masjidnya itu bergerak. Masjidnya bergerak, lalu kemudian di situ Sunan Kalijaga berdiam, lalu kemudian ditanya, kenapa? Ada apa? Oleh yang lain. Lalu kemudian beliau menjawab, ini masjidnya masih belum lurus, masih belum istilahnya apa? Seperapat ya, apa itu? Lurus begitu ya. Dengan Ka'bah. Lu masa? Iya, coba lihat. Lalu kemudian diperlihatkan sama Sunan Kalijaga. Nah, di situ semuanya melihat. Oh iya, ternyata masih belum lurus. Nah, itu karomahnya beliau. Jadi bisa menembus ruang dan waktu. Begitu juga dengan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jadi sakit nembus Ka'bah gitu ya. Jadi dari tempat yang jauh itu mampu menembus Ka'bah. Nah, niku diantara karomahnya beliau. Jadi mari kita semangat untuk ngaji ya, semangat untuk menimba ilmu dari beliau-beliau ini. Orang-orang Indonesia sendiri, bukan orang lain, orang-orang Indonesia sendiri. Jadi kalau kita mengetahui yang seperti ini, kita memang sudah seharusnya harus semangat begitu ya. Tokoh-tokoh besar yang mampu menelurkan tokoh-tokoh ulama besar di Indonesia, termasuk tadi ya pendiri NU, pendiri Muhammadiyah. NU sama Muhammadiyah itu sama. NU sama Muhammadiyah itu awal berdirinya itu sama persis, nggak ada beda. Jadi NU sama Muhammadiyah itu sama, dari guru yang sama. Memang gurunya sama, amaliyahnya juga sama. NU sama Muhammadiyah awal berdirinya begitu. Cuma beda dari sisi pergerakan. Kalau NU itu kan lebih kepada pondok pesantren. Kalau Muhammadiyah itu lebih pada sosial, ya, lembaga-lembaga formal dan seterusnya, yayasan sosial. Amaliyahnya sama persis pada awal berdirinya dulu. Lalu kenapa berbeda sekarang? Ya, itu karena di latar belakangnya ada lahirnya tokoh Wahabi. Ya, kalau tidak keliru, nah jadi ada yang menyebutkan Kiai Mas Mansur gitu ya, Kiai Mas Mansur yang kemudian itu belajar di Mekah, yang mana kemudian ada pengaruh dari Wahabi.
lalu kemudian kembali lagi ke Indonesia, sehingga kemudian akhirnya sampai sekarang, nah itu apa, menjadi ada perbedaan ya. Jadi secara amaliyah awalnya itu sama persis, gurunya saja sama. NU sama Muhammadiyah itu sama sebenarnya ya, sama. Jadi tidak ada beda. Dan sekarang juga mulai berbenah bahwa kita itu sama, dari guru yang sama, dan kita itu bersaudara. Ya, cuma pergerakannya yang berbeda, ruang pergerakannya yang berbeda. Ya, jadi seperti itu. Lalu kemudian termasuk juga julukan-julukan yang diberikan oleh orang Arab sendiri. Jadi tokoh Indonesia seperti Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini itu bagi orang Arab itu dikatakan sebagai Sayyid Ulama Hijaz. Napa niku Sayyid Ulama Hijaz? Ya, pimpinan para ulama Hijaz. Hijaz itu mana? Hijaz itu Arab Saudi. Jadi nama sebelum menjadi Arab Saudi itu namanya adalah Hijaz. Jadi Arab Saudi itu dulu namanya adalah Hijaz. Ya, jadi orang Arab sendiri itu mengidolakan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini. Jadi beliau ini mendapatkan julukan di sana sebagai Sayyid Ulama Hijaz. Tidak berbangga bagaimana, kita harus berbangga dan harus bersemangat ya, dan harus bersemangat. Jadi kalau sudah mengetahui ya kayak begini itu, kita harus semangat untuk ya mengkaji karya-karya beliau, ilmu-ilmu beliau, meneladani beliau. Jadi seperti itu. Jangan bermalas-malasan begitu ya. Jadi beliau itu bisa mengarang segitu banyaknya. Kita tinggal belajar saja. Kita bikin makalah saja kadang comot kanan, comot kiri, ngono ya. Ya apa enggak? Comot sana, comot sini, gatot dadi. Tetapi kalau ulama-ulama kayak gini, Masya Allah, nggak ada comot sana sini. Beliau itu semalam nggak tidur, besok sudah jadi kitab. Kayak gitu beliau. Karomahnya itu seperti itu. Ya pun. Lanjut. Sampai mana tadi? Nah, al-mutawaffa kang wafat ya, dikapundhut sanata alfin wa salasami'ah wa sitta asyar. Jadi pada tahun 1316 Hijriah. Al-musamma kang den arani bil futuhat al-madaniyah fi syu'abil imaniyah. Ini diarani kitab Futuhatil Madaniyah fi syu'abil imaniyah. Niki kitabnya yang kita pelajari niki. Qad ihtajahu teman-teman us butuh kitab. Qad ihtajahu teman-teman us butuh ing kitab ya. Sapa al ummatu umat ammatuhum kang umume umat wa khassatuhum lan khususe umat litahqiqi imanihim ta'liqihi lan ta'liq kitab taisiril hammi krana gampangake taisiran krana gampangake umat fi fahmi ma'anihi ing dalem memahami pira-pira maknane kitab. Waqat i'tamadna lan teman-teman tetanggenan lan teman-teman tetanggenan itu berpedoman atau berpegangan ya. Lan teman-teman berpegangan atau tetanggenan sapa
fihi ing dalam kitab al kathirin ing atase perkara kang akeh minal kutubi saking pira-pira kitab wa syuruhilan pira-pira syarah al mu'tamadi kang den dadekake tetanggenan ka Fathul Bari kaya kitab Fathul Bari ya. Wa syarhin Nawawi lan syarai Imam Nawawi ala muslimin ing atase syarah Nawawi ala muslimin atase Imam Muslim wa umdatil qori lan umdatil qori wa faidil qadiri lan faidil qadiri wa ghairiha lan sakliyane al-madhkur wa ala talibil ilmi lan iku tetep ing atase wong kang nubrih ilmu ayah rasa ing yen to demen memperhatikan maksudnya ayah rasa yen to demen ala tahsilin nuskhati ing atase ngasilake tulodo atau menghasilkan salinan al mu'tamadi kang den tetanggenan wal mu'tamadi kang den dadekake tetanggenan wal muhaqqaqati lan kang den nyatakake tahqiqon kelawan pernyataan ilmiyan kang ilmiah daqiqon kang lembut atau dalam liyakuna supaya yen to ono minal khoto'i saking liyakuna supaya yen to ono sapa talibil ilmi minal khoto'i saking luput fi amanin ing dalem tetep ing dalem aman ya. Jadi beliau itu mengambilnya dari kitab-kitab besar, kitab-kitab induk begitu ya. Dalam rangka apa? Supaya lebih dalam, supaya lebih jelas, supaya ini terhindar dari kesalahan begitu. Fakam mongko pirang-pirang min midanit tobaati saking medani percetakan kutubun utawi pira-pira kitab biha ing dalem kutub illa angin apa al-hibru wal awraq apa al-hibru tinta wal awraq lan kertas. Jadi banyak ya mungkin buku-buku yang itu hanya artinya hanya berita itu kurang berbobot begitu. Nah, kalau di sini itu mengambil dari syarah-syarah kitab-kitab besar, kitab-kitab induk begitu, yang di situ supaya lebih dalam, lebih gamblang, lebih jelas secara keilmuan sehingga terhindar dari kesalahan. Nas'alullah nyuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah. Nas'alu nyuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah taala kalimah luhur Allah ay wafiqona ing yen to nulungi sapa Allah ing kita li ikhrajin nafisi krana ngetokake perkara kang edi li ikhrajin nafisi maring ngetokake perkara kang edi an-nafi'i kang bermanfaat min turathi salafina saking kitab warisane pira-pira kang dingine kita. Turas itu warisan. Jadi kitab-kitab warisan. Makanya kitab-kitab yang kita kaji, kitab-kitab kuning itu namanya kitab turas gitu ya. Jadi warisan para ulama. Turathi salafina. Jadi kitab warisane pira-pira kang dingine kita, ulama-ulama salaf ya.
Wa ayyaj'alana yang ento dadosaken sapa Allah ing kita khidmatan ing lumadi lidinihi maring agamane Allah. Jadi diharapkan itu bisa menjadi khidmah. Jadi bisa berkhidmah terhadap agamanya Allah. Wa ayyahfadhana lan yento ngrekso sapa Gusti Allah ing kita minal fitani saking pira-pira fitnah. Minal fitani saking pira-pira fitnah. Mayatane barang dohara kang pertelo apa ma minha saking fitan wama lan nyatane barang batona kang batin atau sesuatu yang tidak tampak. Dohir sesuatu yang tampak, batin sesuatu yang tidak tampak ya. Batona kang batin wama batona kang batin begitu nggih. Jadi yang tidak tampak dari ma. Amin. Amin. Itu doa. Jadi semoga Allah itu memberikan pertolongan kepada kita nggih. Berikan pertolongan dengan kita mengkaji kitab-kitab salaf, mengkaji kitab-kitab warisan dari para ulama, sehingga nanti diharapkan saged berkhidmah kepada agama Allah. On. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah niki wonten mukadimah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Ayawiti ngaji sapa ingsun alhamdu utawis kabehaning puji. Alhamdu utawis kabehaning puji iku lillahi keduwe Gusti Allah ala ni'amihi ing atase pira-pira nikmate Allah. Ala ni'amihi ing atase pira-pira nikmate Allah al-kamilati kang sampurna. Wa sholatu utawi tambahing rahmat takdim wa salamulan rupa keselamatan iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad dil ausofi kang duweni pira-pira sifat dil ausofi kang duweni pira-pira sifat al kamilati kang sampurna wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan para sahabate Kanjeng Nabi Muhammad dan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad alladzina kang wong kang akeh nalu padha merkoleh sapa ali wa sahbi nalu kang padha merkoleh sapa ali wa sahbi at-darajat ing pira-pira derajat at-darajat ing pira-pira derajat al-uliya kang luhur bisa baki kelawan dingini fi nusratil millati ing dalem nulungi ikilah agama Islam fi nusratil millati ing dalem nulungi ikilah agama Islam. Amma ba'du anapun ba'du ing dalem sause ma taqaddama min basmalah ila akhir Fayaqulu mongko dawuh sapa sarihul uyubi wong kang pertelo pira-pira cacate sapa sarihul uyubi pira-pira wong kang pertelo pira-pira cacate sarihul kurubi kang tur ngaturake pira-pira kerupekane Sorihul kurubi kang tur ngaturake pira-pira karo pekani arroji kang ngarep-ngarep syafa'atal mahbubi
syafa'atal mahbubi ing pitulunge wong kang den demeni. Syafa'atal mahbubi ing pitulunge wong kang den demeni. Wa mahwad dunubi lan ing den lebure pira-pira dosa. Rupane Muhammad Nawawi bin Umar, ya Ibnu Umar bin Umar, Ibnu Arabi bin Ali. Jadi Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali itu kalau diruntut terus itu sampai pada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu Cirebon nggih. Wali. Ya, di antara wali 9. Jadi masih kalau dari silsilah ini Syekh Muhammad Nawawi itu masih dalam garis keturunannya Sunan Gunung Jati. Diruntut lagi itu sampai kepada Rasulullah. Latofa muga-muga melasi sapa Allahu Gusti Allah bihim kelawan Nawawi ila akhir, ya Nawawi ila akhir sampai belakang. Amin iku ya mugi nyembadani, ya mugi menyembadani panjenengan Allah ing panyuwun kita begitu ya. Jadi amin itu masuk kategori isim fi'il amar. Amin. Dikit lagi ya. Kuliah jam berapa? Sekarang kuliahnya agak siang kan? Jam 7. Ada utawi iki idawuh iku syarah latifun kang cilik. Ala syu'abil imani ing atase kitab kang nerangake cabange iman. Ala syu'abil imani ing atase kitab kang nerangake cabange iman. Akhadtuhu ngalap sapa ingsun ing syarah. Akhadtuhu alap sapa ingsun ing syarah min nuqayati saking kitab An-Nuqayah. Min nuqayati saking kitab An-Nuqayah li Suyuti kedue Imam Suyuti. Imam Suyuti itu juga tokoh besar luar biasa. Imam Suyuti itu adalah guru besarnya Universitas Kairo, Al-Azhar Kairo. Karyanya lebih dari 250 kitab dan kitabnya luar biasa. Kitab berbobot semua. Kalau pernah belajar Samen ini kan sedang belajar tafsir Jalalain toh nggih. Nah, itu juga karya beliau, Imam Suyuti. Kemudian lagi yang belajar ulumul Quran, Al-Itqan fi ulumil Quran, itu juga karya beliau, Imam Suyuti. Ada juga yang kebahasaan, Alfiyah Lisuyuti, ya Alfiyah punyanya Suyuti. Itu beliau pakar bahasa juga. Ya, Imam Suyuti luar biasa. Wa minal futuhatil makkiyah, lan saking kitab Al Futuhatil Makkiyah li Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali. Kedue Gusti kita, kedue Gusti ingsun Asy-Syekh Muhammad Ibnu Ali. Ya, Muhammad
Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali ya rupane Muhammad bin Ali al-ma'ruf kang kinawerwan atau yang dikenal begitu ya, al-ma'ruf yang dikenal kang kinawerwan. Sapa Muhammad bin Ali bi Muhyiddin ibnu Arabi, bi Muhyiddin ibni Arabi. Ing asma Muhyiddin ibni Arabi. Jadi namanya beliau itu lebih dikenal dengan nama Muhyiddin, ya, Muhyiddin ibnu Arabi. Wasamaituhu lan ngarani sapa ingsun, wasamaituhu lan ngarani sapa ingsun hu ing syarah Al-Futuhatil Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah, ing aran kitab Al-Futuhatil Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah. Wallahu lan ing Gusti Allah nyuwun ingsun. Nah, wallahu lan ing Gusti Allah, saulang. Wallahu lan ing Gusti Allah as'aluhu nyuwun ingsun, as'aluhu nyuwun ingsun ing Allah al-i'anata ing pitulung, al-i'anata ing pitulung wal hidayata lan pituduh, al-i'anata ing pitulung wal hidayata ing pituduh. Satu paragraf malih. Qultu wis ngucap sapa ingsun, ngucap ing bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim nggih lafat bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau dimaknani nggih kados sing teng inggil wau. Ai tegese abtadiu ngawiti sapa ingsun, abtadiu ngawiti sapa ingsun. Jadi ketika melakukan segala sesuatu hal, ya, melakukan segala sesuatu itu seyogyanya diawali dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa? Karena segala sesuatu itu kalau tidak diawali dengan basmalah, ya, maka itu kurang barokah. Maka kalau kita itu misalkan mau melakukan suatu aktivitas apapun itu, mulailah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, ya, supaya wonten barokah. Termasuk makan sampean itu kudune juga berdoa. Sing suring lali iku lek waktune maem lali enggak ndonga. Puasa ding 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 ding, Allahu akbar lo langsung maem semangat lali karo ndonga. Ya, jadi awalilah segala sesuatu itu dengan membaca basmalah. Nah, jadi sing sering lupa itu waktu makan. Nah, diiling-iling. Jadi kalau waktu makan kita awali dengan doa basmalah minimal. Ya, minimal basmalah. Apapun aktivitasnya, nggak cuma makan. Tapi makan itu biasanya kadang lali. Biasanya lali toh. Nah, jadi makanya ya, kalau makan nggak kenyang-kenyang. Kenapa? Karena kita lupa berdoa. Enek sing ngembul. Siapa sing ngembul? Barang gak ketok. Barang gak ketok. Makanya sampean gak kenyang. Jadi kalau berdoa, baca basmalah, ingat Allah, maka nanti itu sedikit itu sudah kenyang. Karena apa yang dimakan itu barokah. Nah, karena barokah ini tadi loh. Alhamdulillah utawi kabehing puji iku lillahi kedue Allah. Rabbi kang ngirani al-alamina alam kabeh. Rabbil alamina kang mengirani alam kabeh.
ai tegese malikihim dat kang ngeratoni alam. Malikihim dat kang ngeratoni alam alamin itu ya. Wassalatu utawi tambahing rahmat takdim, wassalatu utawi tambahing rahmat takdim, wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidil awwalina, tetep muga tetep donga ya, mengandung doa ala sayyidinal awwalina, muga tetep ing atase Gusti, ing atase Gustine wong-wong awal, wal akhirin lan wong-wong akhir. Muhammadin rupane Nabi Muhammad as-sadiqi kang temen, wal al-wa'di kang janjeni, al-amini kang kena den percaya. Nabi Muhammad itu kan punya 4 sifat nggih. Masih ingat napa sifatnya Nabi Muhammad? Sidik, amanah, tabligh, fatana. Nabi Muhammad itu terkenal dengan sidik ya, kejujurannya sejak kecil. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad. Al muhajirina rupane para sahabat muhajirin. Muhajirin iku orang-orang yang berhijrah. Orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, nah itu muhajirin. Wal ansori lan sahabat ansor. Sahabat ansor itu ya yang menolong. Jadi kaum Madinah, ya, kaum Madinah yang menolong, yang membantu Nabi Muhammad beserta ya kerabat dan juga para sahabatnya, itu adalah Ansor ya, kaum Ansor, muhajirin sama Ansor ya. Muhajirin itu yang berhijrah, Ansor itu ya yang kaum dari Madinah. Ajma'ina hale sekabehane radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhum anduh saking siksa alihi wa sahbihi wa rahimani lan mugi melasi sapa Allah ing ingsun, wa rahimani lan mugi melasi sapa Allah ing ingsun, bihubbihim kelawan demen, bihubbihim kelawan demen, demen ing alihi wa sahbihi ya. Jadi ini kita berdoa nggih, semoga Allah itu senantiasa juga memberikan rahim ya, rahman rahim ya, kepada kita semuanya ya, kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kaum muhajirin, kepada kaum ansor, dan termasuk juga kita. Allahumma amin. Nggih, pon 6:30 6 kurang 6 berapa? 6:20 nggih. Nggih, pon. Dan insyaallah benjing wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini masih mukaddimah ya, cuma tambah sedikit. Kita lanjutkan benjing. Apa yang kita pelajari ini betul-betul diridhoni Allah dan bisa membawa manfaat, tambah ilmu untuk kita bersama. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum